Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan merasakan kenikmatan yang luar biasa hingga saat sekarang ini. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam kita hadiahi kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang terang benderang yang penuh dengan kepintaran yang dapat kita rasakan saat sekarang ini. Di saat pandemi seperti ini tentunya kita membutuhkan konsentrasi dan juga kesehatan yang luar biasa untuk tetap bertahan di saat virus COVID-19 ini sedang naik. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan membacakan judul pidato saya yang berjudul Jadikan Media Sosial sebagai Sarana untuk Mencerdaskan Masyarakat. Media sosial adalah sebuah media online yang dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, dan dunia virtual lainnya. Blog dan jejaring sosial lainnya merupakan bentuk media sosial yang paling banyak dan paling diminati oleh masyarakat. Pendapat lain juga mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi yang berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Saat ini teknologi internet dan mobile phone makin maju, maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini, untuk mengakses Facebook dan Twitter misalnya bisa dilakukan di mana saja, kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone atau yang kita kenal dengan handphone atau gadget. Dengan secepat kilat, orang bisa mengakses media sosial yang mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi, tidak hanya di negara-negara maju saja, termasuk juga negara berkembang yaitu Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita. Pesatnya perkembangan media sosial dikarenakan semua orang saat ini memiliki media sosial tanpa terkecuali ibu rumah tangga, remaja, dan anak-anak yang masih berusia 12-14 tahun. Kita sebagai pengguna sosial media dengan bebas pun bisa mengedit, menambah, memodifikasi, mengedit tulisan, gambar, video, dan model konten lainnya. Untuk melakukan itu semua, kita tidak hanya bisa mengedit atau menambahkan saja. Kita juga harus bisa menerapkan kode-kode etik yang ada pada saat kita melakukan modifikasi tersebut. Sebagai dasar bahwa jurnalistik adalah kegiatan meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengubah, dan menyampaikan informasi baik dalam tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media sosial, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Sebuah tulisan harus memiliki etika atau kode etik sebelum ia bisa disebut dengan produk jurnalisme. Kalau tidak diikuti dengan kode etik, maka itu hanya disebut sebagai dongeng belaka. Oleh karena itu, perlunya penerapan kode etik dalam bermedia sosial. Tidak semua informasi layak dipublikasikan di media sosial. Kita harus bisa menyaring informasi mana yang harus dipublish dan informasi mana yang tidak harus untuk dipublish. Pertimbangan norma agama, norma kesusilaan, dan
keamanan bermedia sosial menjadi rambu-rambu bagi netizen. Kita harus memikirkan secara matang apakah informasi tersebut layak untuk dipublish atau tidak. Apakah berita itu berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat atau tidak. Apakah informasi itu adalah rahasia negara yang harus disimpan dan tidak boleh disebarkan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman atau disalahgunakan oleh negara asing? Karena pertanyaan ini patut dijawab dan diketahui sebelum kita mempublish suatu informasi atau suatu berita. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dan pengaruh media sosial sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku dan kualitas budaya masyarakat di negara berkembang seperti di Indonesia, khususnya negara kita ini. Bagaimana apabila globalisasi dan modernisasi berkembang di media sosial dan sangat diperlukan manfaat bagi kemajuan negara. Namun, kita tidak bisa lengah dan hanya diam saja, karena era keterbukaan dan kebebasan itu juga menimbulkan pengaruh yang negatif yang dapat merusak budaya bangsa. Akan tetapi perlu kecerdasan masyarakat dalam menyaring informasi-informasi yang beredar di media sosial. Dan tidak boleh ikut terpengaruh dengan informasi-informasi yang belum tentu dan belum jelas kebenarannya atau yang kita ketahui sekarang ini dengan sebutan hoax. Baiklah, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari pidato saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.